Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat Natal kemarin mungkin ya yang merayakan gitu. Jadi kita mungkin banyak juga yang masih belum masuk gitu untuk pertemuan ke 11, mungkin yang kemarin juga saya 9, 10 ya saya sakit dan memang lagi di luar gitu ya. Jadi ini ada pertemuan 11 kita akan ngebahas tentang literasi media. Jadi sebenarnya dari komunikasi digital dan sosial media, kita tuh eh, harus ada literasi media. Nah, jadi kemarin sebenarnya di manajemen reputasi itu ada tugas individu. Kalau mungkin nanti adik-adik masih ada yang belum mengerjakan, nanti bisa saya bukakan kembali. Gitu. Jadi eh, bisa juga nanti untuk yang memang masih kurang gitu ya nanti nilainya saya juga adakan remedial. Nah, jadi literasi media ini ada Zoom dan tanya jawab, di mana tujuan literasi media itu adalah menganalisis pesan. Misalkan kita di dalam sosial media ada pesan ya, jadi kemudian mempertimbangkan tujuan pesan tersebut yang dimaksud dan meneliti siapa sih yang bertanggung jawab atas pesan yang ada pada media tersebut. Jadi adik-adik sebenarnya secara komunikasi kita harus berhati-hati karena memang adanya pemilihan dalam bahasa dan tata untuk literasi media tersebut. Nah, literasi media juga bertujuan untuk membatasi pilihan media, memperkuat pengalaman, memperkuat persepsi. Jadi sebenarnya untuk karyawan yang lain, mungkin untuk juga yang membaca koran, untuk yang ada di sosial media, kita jangan sampai membuat suatu hoax ya. Hoax atau mungkin berita bohong yang membuat persepsi orang berbeda gitu. Sekarang banyak banget ya untuk apa pemilihan presiden lah gitu. Jadi adik-adik harus hati-hati untuk itu. Kemudian untuk prinsip literasi, semua media tuh terkonstruksi gitu ya. Semua media juga realitas gitu, membentuk realitas serta audiens yang menegosiasi makna dari media tersebut. Misalkan contoh eh, adik-adik lihat gambar, ada gambarnya, terus tiba-tiba gambarnya mbak-mbak nih, misalkan. Nah, makna dari media itu, oh ini berarti Mbak-mbak juara kontes kecantikan. Tapi setelah kita baca lagi dalam bentuk yang lebih detail lagi, oh ternyata ini bukan perempuan, tapi ternyata menang kecantikan di Thailand gitu ya. Jadi itu bisa juga membuat audiens ini sebenarnya perempuan apa laki-laki gitu. Jadi ya kita bisa lihat aja gimana gitu ya. Jadi sebenarnya eh, prinsip literasi itu juga memiliki implikasi komersial adik-adik. Jadi di situ juga kita bisa ngebahas ada secara komersil mungkin ya. Dan memang pastinya berbau-bau iklan mungkin atau berbau politik dan memang mengandung pesan-pesan yang ideologis dan ada nilainya. Nah, di sini biasanya ada beberapa tulisan memang harus dicek ulang kembali oleh beberapa pemerintah karena memang kalau kalau misalkan ada yang berbau nilainya di luar pesan-pesan ideologis negara gitu ya misalkan itu bisa berdampak pada eh, beberapa yang kok bisa lolos sih. Misalkan kemarin ya ada anak SD di LKS-nya tuh hal yang kata-kata yang tidak yang tidak senonoh gitu ya apa yang tidak baik gitu. Nah, itu juga prinsip dari literasi itu. Kok bisa kayak gini ya? Kok bisa lolos? Dan memang dari media tersebut gitu. Nah, secara elemen literasi media, nah di situ pertama ada kesadaran akan pengaruh media terhadap individu yang sosial. Ini agak membosankan ya, tapi namanya juga literatur gitu ya. Nah, di sini pemahaman atas proses komunikasi juga, ya kemarin ya kita jelasin ada komunikasi massa, di mana adik-adik bisa lihat dari mungkin koran, sekarang mungkin udah berbasis website, dan juga udah mulai berbasis pengembangan yang lainnya, mungkin lewat sosial media juga. Nah, pengembangan strategis untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media juga ada, serta pengembangan strategis untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Jadi, kita analisis nih strateginya gimana nih ya biar biar lancar nih. Terus mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan
penghargaan terhadap isi media tersebut. Jadi di situ sebenarnya ada detail nih dari elemen literasi media tersebut gitu. Nah, pertama yang penting adalah sadarnya akan literasi. Ada yang suka baca buku di sini? Tuh, wah bosen lah Bu, nonton aja. Biasanya banyak memang sekarang sudah tidak komunikasinya tidak berbasis komunikasi secara bacaan, tapi memang banyaknya pakai video gitu ya. Makanya kita membuat strategis gimana caranya untuk pesan dari yang kita ingin sampaikan tercapai. Ini ada tipe-tipe literasi media. Dibedakan atas media yang dituju, tingkat kecakapan. Ya, ada dibedakan atas media yang dituju, tingkat kecakapan literasi media, serta lokasi kegiatannya. Nah, tipe-tipe literasi media ini ada literasi media dalam arti sempit, dan literasi media baru. Nanti mungkin kalau jawab penjelasan komunikasi, saya nggak terlalu mendetail, cuma nanti kita akan lebih kepada komunikasi digital dan sosial medianya ya. Jadi ini literasi secara menyeluruh. Nah, tingkat kecakapan literasi media sendiri ada tingkat awal, menengah, lanjut. Mungkin tingkat cakap saya aja termasuk tingkat cakap yang awal. Kalau adik-adik mungkin melihat beberapa yang memang sudah di kursus gitu ya, kursus ada sekolahnya, itu khusus untuk dalam berbicara. Biasanya banyak nanti sebagai pembicaraannya presiden gitu ya. Atau memang translator gitu. Mereka juga sebenarnya tingkat cakapnya udah literasi medianya sudah jauh lebih baik karena memang untuk literasi kita secara untuk penjelasan kita juga secara luas gitu. Atau mungkin media baru contohnya kayak sosial media gitu ya seperti yang nanti akan kita jalankan. Nah, lokasi kegiatan sendiri mungkin bisa ke rumah, sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, ini bisa sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dahulu kala dari kita sekolah, kita sudah mempelajari tentang literasi media ini. Nah, kalau lihat videonya ya. Kemampuan literasi media. Jadi, adik-adik udah sampai yang mana nih? Jadi ini berawal dari analisis. Sorry, ini gua jelek. Nih, berawal dari analisis. Jadi kemampuan untuk menganalisis struktur pesannya dikemas dalam media atau tulisan lah, atau mungkin adik-adik menonton TV dan lain-lain. Nah, dari analisis kita menilai atau evaluate. Nah, seseorang mampu membuat penilaian mengenai keakuratan dan kualitasnya. Jadi kita bisa nilai nih, tulisannya bohong, tulisannya fake nih, atau mungkin bagus juga nih tulisannya, gitu. Atau mungkin videonya bagus nih. Jadi kita bisa lihat, oh ini beneran kualitasnya bagus nih orang ini untuk lihat literasinya atau tulisannya atau mungkin medianya dia yang mendapat kita percaya. Tapi kalau misalnya udah kita tidak percaya, kita sudah analisis, oh ternyata bohong atau sering mengadakan berita bohong gitu ya, atau hoax. Nah, itu juga kita dapat kelompokkan. Nah, kita udah bisa mengelompokkan, oh nih unsur yang beda nih caranya. Ini yang agak misalkan hoax tuh tadi. Mungkin ini yang bagus. Nah, kita bisa mengelompokkan kalimat-kalimat tersebut dalam komunikasi. Kemudian kita masuk ke induksi atau induction. Nah, induction itu mengumpulkan suatu pola di set kecil nih elemen, maka pola generalisasi untuk semua elemen dalam himpunan tersebut. Jadi misalkan kita udah lihat akan apa ya? Pemilihan presiden. Tapi pemilihan presiden secara luas ya. Ternyata kita lihat polanya nih. Oke, presiden ada tentang kemiskinan. Gimana calon presiden akan membuat polanya untuk generalisasi semua elemen. Benar? Misalkan elemennya kemiskinan tersebut gitu ya. Jadi bisa kita lihat, oh yang kecil tentang kemiskinan gitu. Atau deduction atau deduksi. Itu menjelaskan secara khusus. Kalau tadi kan kita buat polanya,
oh ternyata dari ini presiden, calon presiden akan menjelaskan tentang kemiskinan. Nah, dari kemiskinan itu kita deduction. Nah, dari deduction, oh kemiskinan apa nih? Kemarin apa tuh ya? Adik-adik nonton nggak? Stunting. Anak yang memang kekurangan gizi, ya. Itu adalah salah satunya dari sebuah kemiskinan. Nah, dari situ udah kita menjelaskan secara khusus nih dari stunting tersebut. Nah, lanjut lagi kita ke arah sintesis atau memang merakit unsur-unsur ke dalam struktur yang baru. Oke, stunting itu harus kita apain nih? Kita buat sintesis, unsur-unsur di dalamnya, salah satunya adalah kemampuan orang tuanya. Mungkin yang eh, mungkin berkembang biak terus, anaknya banyak, dan mungkin juga secara pendapatan memang kecil, dan memang karena atau anaknya banyak dan tidak bisa terurus gitu. Jadi ini bisa kita buat struktur yang baru. Jadi kalau sebagai literasi ya, kalau adik-adik mau nanti emang senangnya nulis gitu ya, bisa juga kita bikin sintesis seperti ini, lalu kita bikin abstrak. Dari tulisan kita semua, yang kita udah analisis, kita nilai, kita kelompokkan, kita induksi, deduksi, selalu sintesis, kita ciptakan singkat, padat, jelas gambaran dari tulisan kata-kata dan pesannya tuh intinya apa? Itu adalah abstrak. Jadi semuanya digabungkan jadi satu. Mungkin nanti kalau adik-adik sudah mulai skripsi ya, skripsi pasti disuruh di depannya buat abstraknya, karena mungkin dosen punya waktu singkat untuk memahami seluruh isi dari skripsinya adik-adik. Jadi makanya biasanya bacanya abstrak. Abstrak itu terdiri dari bab-babnya. Mungkin ada yang sampai bab 6, ada yang sampai bab 5 gitu. Jadi nanti bikin semuanya menjadi singkat, padat, dan jelas. Mungkin nanti kita akan latihan di pertemuan keberapa ya, Nanti kita lihat ya. Nah, aspek-aspek literasi media, nah itu ada prosesnya. Kita juga mengaruhi oleh tujuan kegiatan, penguatan proses di dalam aktivitas penguatan literasi media. Jadi prosesnya kita udah buat, terus kemudian kita buat konteksnya juga sangat berpengaruh pada kegiatan literasi media. Nah, konteksnya itu tadi mau fokusnya pada apa? Proses oke, misalkan proses kita secara digital, misalkan apa ya, Tesla gitu ya. Nah, mobil Tesla mengeluarkan produk baru. Itu adalah prosesnya, produknya apa aja nih? Produknya dibuat dari A, B, C, D, E, digabungkan, dan sekarang ada teknologi barunya yang self driving. Nah, lalu konteksnya apa? Konteksnya adalah Tesla mengeluarkan produk baru. Nah, itu apa misalkan? Saya lupa. Nah, itu adalah konteks yang berpengaruh pada kegiatan literasi media. Lalu kemudian kita produksi nilainya. Nah, menentukan mana konten media yang dipandang baik dan dipandang buruk. Nah, kalau kita kan ngomongnya tadi Tesla ya, mengeluarkan produk baru. Nah, kita mau produksi nilai yang baik atau yang buruk nih? Misalkan kalau yang baik, oke, Tesla dapat memarkirkan diri sendiri dan macam-macam, jadi tidak butuh supir lagi gitu ya misalkan. Nah, tapi kalau misalkan eh, buruknya mungkin Tesla kebakar di eh, tol kilometer 86 gitu. Misalkan itu ada produk konten yang mana nilai konten literasinya buruk gitu. Jadi ada kebakaran ya, Tesla kebakaran. Mahal-mahal kok kebakaran gitu ya. Jadi kita bisa lihat itu. Kemudian ada framework, di mana pandangan kontennya mempengaruhi literasi media, terutama berkaitan dengan motif komersialnya. Nah, biasanya kalau framework ini mau masuknya kemana nih? Oh, kita mau jualan, misalkan tadi kita ngebahas tentang Tesla-nya negatif, terus kita mau ngejual tentang em, mobil apa ya yang baru? Wuling. Oh ya, Tesla semahal itu dengan listriknya tapi kebakar. Beda dengan Wuling yang memang sudah punya safety bla bla bla. Itu juga termasuk adanya pandangan yang mempengaruhi eh, adik-adik misalkan gitu baca terus kita pengaruhi, bagusan Wuling lah daripada Tesla gitu. Nah, itu bisa kepikir
terhadap literasi media tersebut. Nah, pengembangan literasi media sebenarnya ada periode 1990 sampai ada 2002 sampai 2010, pematangan sampai sekarang. Ada perkembangan yang sangat lambat karena memang ya banyak yang males baca, terus kita udah masuk ke YouTube gitu ya. Jadi komunikasi secara literasi ya jarang yang baca gitu. Nah, posisi literasi, televisi dalam konteks literasi media itu, jumlah penonton televisinya lebih banyak nih daripada pendengar radio, pembaca koran, pengakses internet, dan media massa lainnya. Di sini masih ada yang nonton TV nggak? Udah banyak yang nggak nonton TV lagi ya? Jadi kalau dulu di Indonesia, tapi banyak sih ibu-ibu pas lagi di rumah pasti menontonnya sinetron gitu ya. Tapi sekarang paling banyak adalah mengakses dari internet sendiri. Kalau ini dulu mungkin ya di tahun 2015 aja masih jelek kalau internet. 2010 lah ya. Mungkin adik-adik baru lahir. Enggak deh. Nah, industri penyiaran televisi radio merupakan lahan yang menjanjikan bagi pemilik modal. Mungkin sekarang sudah enggak ya, gitu. Nah, kemunculan berbagai stasiun televisi tidak diimbangi dengan sedianya SDM yang memenuhi syarat. Sekarang aja udah banyak pengangguran, banyak di PHK. Nah, cukup tingginya angka kemiskinan nih. Dijadikan masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk mendapat hiburan dari televisi daripada hiburan lainnya. Nah, angka kemiskinannya tinggi sebenarnya tertariknya bukan ke hiburan dari televisi lagi, tapi dari sosial media. Nah, pesaing industri, televisinya juga semakin bertambah. Ya, ini juga bukan televisi aja, tapi ada tambahan YouTube lebih dari TV. Nah, kemudian pemusatan memilikan televisi, ya. Sekarang televisi emang yang punya ya cuman Trans ya, itu juga yang punya ya satu-satu orang aja gitu. Kayaknya memang pusat yang sudah utuh gitu ya. Kebanyakan memang, mmm apa ya, udah berubah lah zaman sekarang. Jadi udah berbasis sosial media lah. Kita udah nggak usah dari TV lagi. Dulu ada blurring, blending, bending, itu adalah tradisional gitu, diburamkan. Orang berpendidikan melihat dunia sama dengan mereka yang lebih tidak berpendidikan. Kita juga sepakat mengenai apa adanya, dan kita semua ingin memberi banyak produknya kalau realitanya. Ini, sebenarnya kalau adik-adik kerja di apa ya, televisi sih banyaknya. Tapi sekarang udah banyak yang nggak dibutuhin televisi juga banyak di PHK, ganti ganti ganti. Adik-adik mau jadi apa nih kalau aku boleh tahu? Lebih pengen ke bisnis? Bisnisnya lebih pengen bisnis apa nih? Ini contohnya dulu masih zamannya siapa nih ya? Ini pas masih zaman bahla. Tahun kapan ya? Ini masih Pak Yusuf Kalla sama Pak Jokowi. Terus ini juga masih Pak Prabowo sama siapa nih? Raja saya. Nah, nah itu masih pemilu tahun 2014. Nih iklan masih menonjol ya. Tapi sekarang memang banyaknya literasinya di YouTube, media media apa TV ya. Kemarin ada yang nonton TV nggak debatnya? Enggak, Ibu nonton semua di YouTube. Oh iya, jadi YouTube, terus TV, TV-nya juga streaming biasanya. Oh, nontonnya pada di YouTube ya sekarang. Terus kemudian di sosial media. Wih. Nah, biasanya memang ini beda ya. Dulu memang frekuensi iklannya, non beritanya bisa kelihatan nih. Jadi eh, Global TV maupun mungkin nih TV yang lain, Metro TV sekarang sudah ganti gitu ya. Nah, ini bisa lihat
betapa jadulnya komunikasi kita zaman dahulu kala. Nah, dampak literasi media sendiri mengurangi tingkat privasi individu. Nah, mungkin sekarang juga bisa kelihatan ya, YouTube. Coba adik-adik saya ngeliat di YouTube, ada rumahnya artis, ya contohnya Mbak Emong deh. Itu dekat rumah saya dan saya tahu, oh rumahnya dia di sini. Deket dong sama tetanggaan gitu. Jadi pikirannya adalah ternyata privasinya kita tuh mulai nggak ada ya. Contohnya, adik-adik cari nama adik-adik di Google. Nah, di Google itu cari aja nama adik-adik ada nggak. Kalau memang sering rajin posting dan lain-lain, paling ketahuan lahirnya kapan, lagi ngapain, mungkin sekolahnya di mana, terus tinggalnya di mana, gitu. Jadi bisa mengurangi privasi individu dan hati-hati ya bisa mm, dihack kah, atau carding. Jadi kalau tahu tanggal lahir tuh ya atau kartunya ketahuan dikit aja, kita bisa ngehack atau carding si kartu tersebut. Biasanya pasportnya sih banyak kan memang pasportnya si untuk dari tanggal lahir mungkin orang tua, adik dan lain-lain. Jadi memang eh, susahnya di situ lah. Nah, kemudian meningkatkan potensi kriminal. Itu adik-adik. Bayu Wong sering banget kena scam. Ya, datanglah supir minta minta kerjaan, malah maling gitu. Jadi kan banyak juga nih potensi kriminalnya. Sebenarnya saya saranin sih untuk beberapa misalkan postingnya dia eh apa ya tanggal lahir mungkin bisa di skip dulu mungkin misalkan adik-adik let post aja misalkan lahirnya sebenarnya bulan Desember tapi baru postingnya bulan Januari itu nggak masalah karena bisa menutupi privacy kalian gitu dan anggota suatu komunitas sulit dibatasi mengenai apa yang dilihat dan didengar. So, kayak apa ya semua internet pokoknya sosial media digital ya mempengaruhi gitu jadi nggak ada batasan lagi nih misalkan contoh hmm, adik-adik bisa bikin status aku sebel misalkan di WA WhatsApp ya terus aku sebel terus orang lain semuanya ngeliat tuh storynya dan merasakan sebel sama siapa nih sama gue eh iya nggak sih sama aku gitu misalkan jadi sama sama saya nggak sih gitu. Jadi bisa juga bikin apa ya berantem lah atau sensian lah, sensitif gitu. Nah, internet juga mempengaruhi masyarakat untuk kohesi sosial. Kohesi sosial tuh mana nih? Maksudnya tuh kayak misalkan ke masyarakat, contohnya tadi aja presiden. Presiden kita salah sedikit berantem nih. Pilihnya nomor satu, dua, tiga, ya kan? Nah, itu juga bisa berdampak pada pengaruhnya masyarakat. Nah, akan timbulnya informasi yang berlebihan. Misalkan contoh, punya mobil satu, ntar diceritain sama orang lain, dia kan punya rumah baru, mobilnya baru, mahal tuh. Padahal sebenarnya mobilnya cuma satu, mobil banyak ada 10 gitu. Nah, itu bisa diceritain secara lebay dan berakibat juga banyak kriminal dan lain-lain lah, hoax. Nah, ini contohnya. Ada yang bisa lihat ini maksudnya apa? Ini gambar secara pemahaman literasi juga nih. Literasi juga ada gambar adik-adik. Jadi eh, contohnya kalau di sini dia gambarnya yang pertama dia mau mukul perempuan gitu. Tapi sebenarnya dia mukulin dirinya sendiri gitu. Jadi eh ambigu nih yang benar yang digambar atau yang memang kenyataan. Nah, sama juga yang ini. Ini angka 9 dari segi sudut pandang kanan, tapi angka 6 dari sudut pandang kiri. Yang benar yang mana nih?
Jadi masih ada kebingungan di dalam jika memang tidak spesifik kita dalam penulisan literasi medianya. Nah, kesimpulannya, literasi media adalah kemampuan seorang untuk memahami, menafsirkan, mengakses, menganalisis, dan menggunakan media massa. Dari literasi media ini, kita dapat memaknai apa sih yang disampaikan oleh media massa dan kita dituntut agar mempertimbangkan apa saja yang disampaikan media massa sehingga tidak menimbulkan suatu kesalahan pahaman. Jadi, ya kita nulis jangan sampai membuat kesalahan pahaman seperti tadi gitu. Jadi kita bisa lihat nih, kita harus detail, terus kemudian kita juga harus, ini mau dijelasin 9-10 nggak? Oke, kita jelasin cepet aja ya. Nah, ini manajemen reputasi. Nah, kemarin kita sudah, ini ya, kemarin nggak ada tugasnya, mungkin nanti tugasnya akan pertemuan ke-11. Mungkin atau besok kali ya, 12. Jadi kita coba cek aja. Nah, di sub pencapaian ini, pembelajaran mata kuliah diharapkan adalah paradigma reputasi, pentingnya reputasi, serta pengaruh pembentukan reputasi perusahaan. Penjelasan pentingnya reputasi, contoh kasusnya, dan faktor-faktor dalam reputasi yang akan kita lihat nanti. Valuing reputation, pentingnya menjaga reputasi nih adik-adik. Jadi adik-adik juga kita bisa nilai nih untuk perusahaan mungkin atau untuk diri sendiri juga untuk reputasi secara digital maupun media sosial. Nah, reputasi sendiri kalau di organisasi ya, melakukan survei, terus ada analisis, dan indeks reputasi tersebut. Jadi posisi reputasi itu sangat membantu untuk brand, mungkin kalau adik-adik mau bikin bisnis, ini juga mau bikin mungkin produk baru maupun diri sendiri yang mau dipamerkan gitu ya, mau membuat reputasi yang baik gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi ini adalah isu eksternal yang tidak dapat dikontrol gitu ya. Misalkan kelompok publik, misalkan contohnya saya dari luar, saya nggak tahu nih, tapi dia postingnya bajunya kebuka-buka, eh, kok gitu ya? Nah, itu juga bisa menjadi isu yang memang negatif gitu. Itu adalah reputasi. Jadi memang kita harus menyeragamkan isu tersebut. Nah, faktor apa yang mempengaruhi reputasi? Biasanya ada politik, sosial ya, kasus misalkan isu-isu yang lain gitu. Ini kalau ini isunya tentang McDonald. Jadi McDonald itu adalah makanan yang memang membuat obesitas. Itu udah sosial politik udah tahu gitu ya, untuk lama yang sulit diselesaikan. Jadi kalorinya memang tinggi gitu. Nah, kemudian ada isu lagi nih, contoh sosial sosial dan politik ya. Jadi ada contoh isu pekerja di bawah umur. Sebenarnya isunya hak asasi manusia juga kan untuk bekerja di perusahaan. Nah, ini cuman memang diisukan untuk tidak boleh bekerja di bawah umur. Gitu. Nah, tantangan dalam mengelola isu eksternal sendiri juga memprediksi bagaimana, kapan, di mana isu dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Nah, memahami masalah isu yang dihadapi itu juga siapa yang mengendarai isu tersebut dan pihak yang terlibat dalam isu tersebut. Menentukan posisi, organisasi, dan kompetitor dalam menghadapi isu serupa. Ini banyak banget ya ternyata. Isu internal sendiri juga memang mempengaruhi. Jadi menanggulangi, terus tidak hanya internal organisasi, namun juga gagal memang besar nih isunya. Misalkan contoh proaktif negatif. Jadi kontroversi lah, buruk-buruk, terus kemudian seringkali organisasi diperiksa dan mengambil keputusan. Nah itu jadi kalau adik-adik punya bisnis ya, sebenarnya faktor untuk mempengaruhi manajemen reputasi juga ada beberapa kali nih tahun 2012 manajemen Swiss gitu ya melakukan efisiensi sebanyak 10.000 orang terpaksa di PHK adik-adik. Ya sama aja juga sih. Kemarin juga kalau adik-adik lihat memang di Google gitu ya, banyak yang memang mem-PHK karyawan. Sampai Twitter juga kemarin mem-PHK karyawannya juga ya. Nah, itu adalah isu memang membuat reputasi dia negatif gitu karena memang mem-PHK karyawan, tapi sebenarnya untuk melakukan strategi mencegah terjadinya kebangkrutan. Nah, untuk itu menilai kompleksitas yang tinggi itu kebijakannya diambil oleh organisasi. Kalau adik-adik memang mungkin tertarik nanti mungkin untuk kerja di kantoran, mungkin banyak politiknya juga ya. Jadi kita bisa lihat akibat dari PHK ini juga
besar gitu, ada memang ini perusahaan ini gimana sih, keamanan kualitas SDM-nya seperti apa, dan lain-lain. Nah, serta untuk isu internalnya merupakan isu yang menimpa organisasi, bukan hanya berdampak pada reputasi, tapi bereputasi pada sebuahnya krisis, ada sebuah krisis gitu. Jadi ya ada isu, ntar kayak kemarin tuh ya Starbucks Palestina gitu ya. Nah, itu juga hati-hati tuh. Jadi kita jangan sampai terkena lah untuk melakukan produk tersebut. Jadi kita bisa jelek isu-isu negatifnya. Ini sama dengan kasus Coca-Cola. Zaman dulu tuh pernah launching produk tapi diboykot gitu karena nggak terima peluncuran produk barunya. Tapi memang ada isu negatifnya, mungkin berpenyakitan atau gimana gitu ya. Nah, serta ada isu internalnya mungkin dari segi beberapa, misalkan kasus korupsi di perusahaan, skandal, dan itu bisa dapat mempengaruhi apa ya, manajemen tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke 9 dulu ya. Jadi di sini ada manajemen, ini udah belum ya? Komunikasi digital. Nah, di sini pertemuan 9 ya. Nah, ini perencanaannya sebenarnya ada 4 klaster, yaitu strategi, konten, promosi, dan konversi. Nah, di sini itu ada strategi. Pertama tuh adik-adik coba untuk riset pasar. Nah, kalau adik-adik mau bisnis nih untuk komunikasi secara itu kita lihat riset pasar ya. Oh, pasar tuh lebih suka ngapain sih? Terus kita cari sasaran kampanyenya. Oh, orang yang memang misalnya ibu-ibu senang memang diskonan gitu, atau mungkin untuk saluran publikasinya kita bisa pilih sosial media yang mana memang yang lebih fokus pada misalkan fashion. Oke, Shopee atau mungkin apa? Atau TikTok dan lain-lain. Jadi saluran promosinya mau berbayar atau enggak. Jadi kita bisa bayar atau memang gratisan aja untuk ikut live aja. Jadi ada beberapa kategori indikator tersebut. Serta konten, kita buat konten nih. Kontennya kampanyenya mau di mana? Terus kreasinya mau apa nih yang tepat? Ini sebenarnya untuk adik-adik bisa pelajarin untuk menjadi konten kreator sih gitu. Jadi komunikasi ini masuknya, komunikasi digital sosial media ini sebenarnya mengajarkan adik-adik untuk membuat perilakunya adik-adik gimana untuk promosi, adik-adik mau jualan atau adik-adik mau meningkatkan menjadi selebgram dan lain-lain. Jadi ada promosinya juga untuk royalti dan lain-lain, serta ada konveksi. Nah, konveksi pertama-tama ada diskon kah, kuis kah, ebook kah, atau ngasih. Biasanya banyaknya selebgram tuh suka giveaway gitu ya. Nah, itu juga bisa melakukan media penawaran. Serta evaluasi dalam komunikasi digital. Nah, pada tahap akhir gitu, negatif media dan jenis-jenis video negatif yang biasa digunakan. Nah, ini ada beberapa video, mungkin nanti adik-adik bisa coba cek. Ini ada video tentang profil perusahaan, ada tentang branding, edukasi, demo, testimoni gitu ya. Jadi saya contohkan. Ini ada salah satu. Gak kedengeran ya? Jadi bengkel, saya dilayani dengan responsif, walau dengan kondisi lama gini, nggak ada yang menurun kok pelayanannya. Ruang tunggunya nyaman, semuanya juga jaga jarak, tetap bisa ngetes HP dan WiFi, plus tetap dapat kopi gratis. Nah, ini contohnya dari beberapa video testimoni nih, beberapa video nih. Jadi kan kita jenis-jenis video komunikasi ya, secara digital tuh biasa digunakan tuh ada video profile, ada video branding, nanti bisa ada adik cek sendiri edukasi. Jadi adik-adik kalau mau bikin video, kita bisa nge-branding dulu, kita mau bikin videonya apa, terus kita mau ngapain nih secara bisnis maupun secara individu sendiri. Biasanya banyak testimoni lah. Jadi kalau misalnya bisnis tuh testimoninya A, B, C gitu. Jadi kita bisa banyak dikenal dari mulut ke mulut. Demo kita tinggal mempresentasikan demo, misalkan handphone ini canggih, iPhone, bla bla bla, kelebihannya apa gitu. Jadi bisa edukasi mungkin lebih kepada soft selling gitu. Jadi misalkan hidup yang baik. Nanti ada contohnya nih film film di Thailand di mana video ini memang membahas tentang
orang ini baik ke semua orang tapi sebenarnya miskin gitu ya. Mungkin kurang mampu tapi dia baik-baik hati dan dia santai gitu. Ternyata dia punya asuransi. Jadi dengan punya asuransi itu dia bisa hidup lebih baik lagi gitu kalau hari tuanya. Nah, terus kemudian video demo. Demo itu biasanya mempresentasikan tentang contoh cara penggunaan handphone gitu. Misalnya cara penggunaan mobil atau motor gitu. Jadi ada fitur-fiturnya. Nah, testimoni biasanya tadi profile adalah perusahaan. Kemudian jadi ngebahas bisnis adik-adik apa dan branding gitu. Jadi lebih ke video sih sebenarnya. Adik-adik bisa coba cek nanti. Oke, jadi di sini saya akan share nilai. Mungkin kalau ada yang mau remedial, nanti malam saya akan share. Ini saya kasih lihat dulu ya. Jadi dari nilai yang saya udah rekap, beda tiga. Ini nilainya sebentar. Nah, ini adalah nilai adik-adik. Nah, jadi mungkin nih ada yang masih ini kehadirannya sampai pertemuan 10. Kemarin mungkin ada yang masih belum nanti saya cek lagi mungkin ada yang belum download atau mungkin tadi video gitu ya. Saya masih cek lagi nanti cross cek lagi. Nah, kemudian untuk kuis adik-adik ada yang memang nilainya di bawah 80 gitu. Jadi kemungkinan 70 gitu ya. Jadi nanti saya bikin SKM-nya 75 lah, bisa biar enak gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengikuti kuis ulang, mungkin di Google gitu ya. Tapi nanti saya bisa ganti nilainya ketika penginputan. Nah, soalnya kalau kuis tidak bisa diubah-ubah, kalau tugas bisa diubah. Untuk tugas, alhamdulillah semuanya bagus. Cuman jangan lupa untuk pertemuan 10 kemarin mungkin ya. Kita masih berjalan, nanti saya perpanjang mungkin kalau masih yang belum. Jadi tugasnya itu di pertemuan 10 dan UTS-nya. Jadi UTS-nya masih karena pilihan ganda mungkin masih ada yang salah untuk dalam penilaian gitu. Jadi kuisnya tugas individu pertemuan ke-10. Nah, ini adalah tugas individu pertemuan ke-10. Jadi sebenarnya saya pengen karena ini komunikasi digital dan sosial media, saya pengen eh, melihat adik-adik itu menjelaskan pertanyaan di bawah kurang lebih 1 menit biasanya kalau di TikTok maupun di Instagram. Jadi bisa diposting dan nanti di copy aja linknya ke tugasnya gitu. Jadi menjelaskan seberapa penting sih manajemen reputasi terhadap perusahaan gitu. Ini nanti saya coba share lagi, nanti kita lebih bahas lagi di WhatsApp aja ya, di grup. Jadi nanti saya akan share, mungkin yang mau remedial silakan, yang memang nilainya masih kurang gitu nanti bisa